Eh, dan ini yang megang kameranya Mansur Zikri, kurator Cemeti, yang menyelenggarakan proyek Rotten TV untuk satelit Yogyakarta. Dan kita malam ini sengaja meminta Asti, Dini, dan Jessica untuk ngobrol sedikit mengenai proses yang kalian kerjakan di Rotten TV. Untuk konten ini bisa kalian kenalkan dulu diri kalian masing-masing gitu, biar para penonton kita tahu itu kalian siapa. Mungkin dari Asti kali. Oh ya, halo, aku Prasasti dari 69 Performance Club. Dan sekarang ini aku bergabung sebagai kolaborator Jessica di Rotten TV. Ya. Saya Dini, seniman dan periset, anggota 69 Performance Club, dan di sini saya bersama Asti dan Jessica di Rotten TV. Halo, saya Jessica Ayudi Harismana, saya performance artist. Saat ini minat saya fokusnya pada isu-isu perempuan dan minoritas. Untuk proyek Rotten TV ini kalian sudah berproses lebih kurang 2 hari ya untuk mengikuti kegiatan workshop. Bisa diceritakan nggak sih dengan kegiatan kalian 2 hari ini apa? Mungkin siapa yang mau ngobrol? Yang ngomong? Hari pertama tuh kemarin jemput teman-teman 69 Performance Club, terus kita makan bareng. Setelah itu kita saling berkenalan satu sama lain. Dan di workshop pertama aku kebetulan terlambat ya karena ada acara di lain kegiatan gitu. Tapi kemudian di situ kita mulai menggali montase gitu. Workshop pertama tuh bagaimana montase itu dari mana. Kemudian di situ kita juga mulai mensketsa tentang montase itu apa, lalu performance art itu juga yang bagaimana gitu. Kemudian di workshop kedua ini kita nonton film. Nah, film ini bagus banget karena bercerita tentang pencuri sepeda gitu. Kemudian di situ aku nangis karena filmnya mengharukan banget, menurutku romantis banget. Film itu juga menceritakan tentang montase gitu. Ya, ini terkait dengan proses yang akan kalian jalani ini, Rotten TV mengangkat tema pembusukan. Boleh tahu pendapat kalian nggak, pembusukan menurut kalian itu sebagai seniman itu apa? Menurutku pembusukan itu sebuah kemungkinan. Jadi dia nggak harus berujung pada sesuatu yang yang didefinisikan sebagai baru gitu, tapi pas proses busuknya sendiri itu dia mempunyai kemungkinan lain gitu. Kalau Dini? Ya, menurut saya pembusukan itu baik secara material maupun konsep gitu adalah sebuah titik didih, karena akan ada saatnya di mana entah itu material atau konsep mereka akan berpacu dengan waktu dan sampai pada titik di mana mereka sudah tidak bisa lebih tinggi lagi daripada posisi mereka sekarang. Kemudian terjadilah semacam proses ketika mereka didahului oleh waktu, dan itu yang kemudian akan menimbulkan kemungkinan yang disebutkan oleh Asti tadi. Kalau Jessie, pembusukan itu ya seperti yang tadi sudah Jessie sebut, pembusukan itu ya kayak stigmanya transpuan ya, mereka sampah masyarakat, terus masih banyak diskriminasi yang terjadi pada kelompok transpuan. Jadi busuk sendiri juga sering banget dilekatkan pada teman-teman kelompok transpuan. Untuk itu aku sangat tertarik banget dengan tema pembusukan ini gitu. Kemudian juga akhirnya ada satu gagasan bagaimana hak untuk hidupnya dan hak untuk matinya juga berkembang gitu. Karena membusuk, pasti orang kan akan meninggal dan membusuk ya, dan itu berkaitan dengan semua orang, tetapi spesifik untuk yang transgender gitu. Mereka tidak dikubur dengan nama hidupnya, tapi dengan nama lahirnya gitu. Ini bisa diungkapkan lewat Rotten TV pembusukan, sesederhana itu. Nah, terkait dengan ide yang dijelaskan sama Jessica tadi, teman-teman 69 sebagai kolaboratornya membayangkan akan gimana nanti prosesnya? Kalau aku sebenarnya dari praktik berkarya aku sendiri ya, maksudnya aku kan aku fokus dan tertarik dengan isu-isu tubuh manusia dan relasi antar manusia gitu. Kalau misalnya bertemu dengan isu yang dibawa Jessica gitu, itu pasti akan sangat dinamis ya perbincangannya gitu, dan sebenarnya dalam 2 hari ini
kita ini ya, kita latihan untuk membongkar apa itu seni, apa itu tari, apa itu teater, apa itu musik gitu, dan itu apa ya, pertemuan antara ide kami dan Jessica gitu, aku, Dini dan Jessica, itu pasti akan ini sih, akan apa ya, akan seru sih untuk godoknya nanti di hasil akhirnya. Kalau Dini? Mungkin ya menarik juga bahwa tadi di konsep yang Jessica sebutkan itu lokasinya kan ada di yang sudah dialami oleh Jessica kan di Pantai Parangkusumo ya, dan di situ mungkin yang kita akan sangat menarik untuk melihat kenyataan di lokasinya seperti apa, dan kemudian bagaimana spiritualitas di dalam praktik spiritualitas di sana berjalin dengan keberadaan material diri mereka gitu. Mereka teman-teman transpuan sepertinya mencari cara-cara baru untuk berada, yang menurut saya itu sangat menarik. Ya, Jessica? Aku senang banget karena ada kolaborator ya, ada Mbak Dini dan Mbak Asti, karena aku tuh nggak pernah bekerja secara tim untuk seni-seni yang berhubungan dengan performance gitu, atau mungkin ketika aku nyanyi atau ketika aku menari itu aku selalu solo gitu. Kemudian sekarang ada Mbak Dini dan Mbak Asti, itu akan memperkaya lagi gitu bagaimana nanti aku menampilkan ungkapan-ungkapan tentang isu-isu minoritas ini gitu dengan gaya-gaya artistik yang tentunya nanti akan jitu. Nah, kalau 69 Performance sendiri tuh sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih dengan kawan-kawan kelompok transpuan? Kalau belum pernah, pengalaman ini buat kalian sebagai 69 Performance Club itu apa? Sebenarnya pernah di tahun 2018 itu bersama Joe Hellier dan Emma Franklin, dan itu dari UKID. Tapi kami, Emma kebetulan adalah seorang transpuan, tapi kami semua sama sekali tidak membicarakan isu itu gitu. Jadi kami mengeksplor Jakarta selama 2 minggu, terus kemudian membuat karya dari situ gitu. Apa yang kami alami selama mengeksplor Jakarta selama 2 minggu itu gitu. Ada permasalahan apa, ada persoalan apa yang kemudian dibahas gitu, untuk kemudian dijadikan seni performance. Sebenarnya kalau untuk mengangkat isu transpuan sendiri gitu, 69 belum pernah mengangkat isu itu gitu. Dan ini jadi challenge sendiri ya, karena pasti harus ada sensitivitas tertentu. Bagaimana itu objektivitasnya bagaimana gitu saat kemudian ditarik ke ranah yang lebih luas itu. Jadi maksudnya supaya kemudian menghasilkan kemungkinan isu lain yang dapat diobrolin sebenarnya, dapat dibicarakan atau disorot dalam karya ini. Dini mungkin punya pendapat? Ya, saya kira dalam praktik-praktik 69 dari diskusi yang sudah banyak beredar di antara kami dari praktik-praktik sebelumnya, bahwa tubuh itu sebenarnya tubuh personal, tubuh subjektif akan selalu terjalin dalam tubuh sosial gitu, tubuh yang objektif, dan bagaimana kita melihat diri dan bagaimana kita dilihat gitu. Itu adalah ada kedualitas di dalam situ, dan saya kira menarik, akan sangat menantang untuk mencari cara bagaimana mengungkapkan tubuh yang dialami oleh teman-teman transpuan yang mungkin kita bahkan tidak, aku dan Asti tidak mengalami tubuh itu. Bagaimana ada jembatan gitu agar mungkin pengalaman itu bisa tepat sasaran ke tubuh sosial yang lain, ke tubuh sosial yang lebih luas, demikian. Ya, di dalam kerangka kuratorial Rotten TV Satelit Yogyakarta yang rancang oleh Cemeti, itu ada subkuratorial lagi mengenai lahan gitu, yang menjadi topik spesifik untuk kelompok kolaborasi antara Jessica dan 69 Performance. Menurut kalian lahan dalam konteks ini tuh akan bagaimana kalian akan mengeksplorasinya nanti? Lahan itu suatu ruang. Kalau misalnya kita ngomongin ruang, pasti terkait dengan manusia gitu.
dan saat kita membicarakan ruang dan manusia itu pasti ada hubungan sosial yang terjadi di dalamnya, dan itu sangat menarik untuk dieksplor sih, apalagi terus kemudian membicarakan kebusukan. Lahan, mungkin ketika bicarakan lahan ya, lahan tidak hanya ruang, tapi dia juga mungkin sepemahaman kita, dia bisa menjadi tempat untuk bercocok tanam gitu, untuk mempertahankan fungsi-fungsi reproduksi kita gitu, makan dan bertahan hidup. Dan kemudian juga tanah itu kan ya itu sesuatu yang memang tidak akan bisa lepas dari hidup manusia gitu. Dan jadi ini ada banyak fungsi-fungsi dan banyak kemungkinan yang bisa dieksplor. Bagaimana sih orang yang sebenarnya tidak mungkin terlepas dari tanah. Oke, saya kira cukup ya wawancaranya. Jadi terima kasih atas waktunya dan selamat berproses di Rotan TV. Terima kasih. Dadah.